Sebuah mayat tampak tergeletak di tepi pantai. Benar, itu adalah mayat Direktur Panti Asuhan Haesong. Di kantor, Chaki tampak tak percaya bahwa Choi Yeon-jung sulit sekali dihubungi. Ia lantas meminta alamat pada Do Yong-soo dan akan menjemputnya langsung. Setelah itu, ia mendapat telepon dan ternyata itu dari Daehan. Daehan mengucapkan terima kasih karena Chaki memberikan hadiah ulang tahun untuknya. Chaki lantas mengatakan akan mencarikan tempat yang bisa Daehan tinggali dan memintanya untuk bersabar di panti asuhan. Dan Chaki tampak mendekati si Baek yang terlihat sibuk di mejanya. Do Yong-soo tampak senang dengan kedekatan mereka. Chaki lantas meminta si Baek untuk pergi bersamanya ke panti asuhan di akhir pekan. Si Baek tampak terkejut saat tahu anak Chun-young tinggal di panti asuhan. Wartawan, polisi, serta tim forensik kembali memadati tepi pantai di mana jasad Direktur Panti Asuhan ditemukan. Seorang detektif mendapat kabar dari rekannya bahwa saat itu ada seorang anak yang berada di rumah Direktur Panti. Di kantor polisi, Detektif Yun nampak menginterogasi Nona Yun, korban kasus Kangsung. Detektif Yun menanyakan tentang si Baek dan Chaki. Nona Yun mengatakan semua yang ia ketahui tanpa terkecuali. Hal yang aneh adalah saat pengacara si Baek menawarkan untuk menjadi pengacara Nona Yun. Yang lebih mengejutkan lagi, ternyata Nona Yun dan si Baek mengetahui saat Choi Yong-sik menampar Chaki di depan gedung pengadilan seusai sidang. Detektif Yun mendapatkan telepon dari tim forensik yang berada di TKP Direktur Panti Asuhan, lalu datang ke sana. Pengacara No Chaki terlihat mendapat telepon dari Do Yong-soo dan memberitahukan bahwa ia sedang viral di internet. Rumor itu mengatakan bahwa Chaki adalah simpanan Choi Yong-sik. Kabar itu juga terdengar di telinga Jang Ki-do dan juga pengacara Oh. Dari obrolan mereka, terdengar bahwa ia tak bisa menggunakan Chaki lagi untuk kepentingan mereka. Mereka akan membuang Chaki. Tak lama kemudian, mereka mendapat kabar tentang kematian Direktur Panti Asuhan. Pengacara Oh juga mengatakan bahwa Jang Ki-do tak bisa memanfaatkan panti asuhan untuk membesarkan namanya. Do Yong-soo tampak memarahi Chaki yang merokok di dalam ruangan. Chaki tampak frustasi terkait rumornya dengan Choi Yong-sik. Namun setelah itu, pengacara si Baek datang dan mengatakan akan menuntut YouTuber itu serta menutup channelnya. Han Dal-jae tampak makan dengan rakus di kedai Shin Ji-sik. Han Dal-jae menanyakan mengapa Shin Ji-sik begitu baik padanya. Shin Ji-sik juga menawari untuk membawa Han Dal-jae ke dokter, namun Han Dal-jae menolak. Tiba-tiba Shin Ji-sik membicarakan ruangan itu. Sebuah ruangan yang dicat hitam, berbau kamar mandi, berbau darah Han Dal-jae sendiri. Ia juga mengatakan bahwa akan memberikan pelajaran pada mereka semua. Semua yang telah membuat Han Dal-jae menjadi seperti itu. Detektif Yun tampak berada di TKP Direktur Panti Asuhan. Setelah itu, ia mendatangi panti asuhan dan melihat satu persatu foto yang terpajang di dinding. Ia kembali terkejut saat melihat foto No Chaki. Ia kemudian berbincang dengan seorang pria. Ia juga menanyakan tentang si Baek. Detektif Yun terkejut bahwa pengacara si Baek adalah donatur di panti asuhan itu. Pengacara si Baek tampak membakar beberapa foto di depan rumahnya. Salah satunya adalah foto Yoon Suk-gu. Rautnya terlihat berbeda, seolah ada sesuatu yang tersimpan. Saat itu juga muncul No Chaki yang berada di seberang rumahnya. Si Baek lantas membakar semua foto itu tak terkecuali. Mereka sedikit mengobrol, membicarakan tentang keluarga mereka. Si Baek juga mengatakan tahun 1980 masih ada di suatu tempat. Entah apa maksud dari ucapannya tersebut. Pagi harinya, si Baek nampak mendatangi wanita yang wajahnya terluka karena ulah Yoon Suk-gu. Saat itu, si Baek memutuskan untuk menjadi pengacara wanita itu dan akan menyelesaikan semuanya. Bahkan, wali wanita itu juga bersyukur karena Yoon Suk-gu sudah tewas. Seorang kakek terlihat datang ke firma hukum. Itu adalah kakek salah satu klien No Chaki yang dilaporkan pencemaran nama baik karena mengirim foto seorang wanita. Kakak itu memarahi Chaki karena ia tak bisa membayar denda karena ia terlalu miskin. Chaki berusaha menjelaskan situasinya, tapi kakek itu tak ingin dengar dan malah menangis. Melihat itu, pengacara si Baek lantas mendekati sang kakek dan mencoba memujuknya. Mereka kemudian berbincang sambil makan. Si Baek menjelaskan bahwa ia akan menyelesaikan kasusnya karena kakek mengaku tak menyebarkan foto itu. Di sini terlihat jelas kebaikan hati pengacara si Baek membuat Chaki tak percaya si Baek membuat Chaki menjadi orang jahat. Kakek itu lantas pergi dan perdebatan antara si Baek dan No Chaki kembali terjadi. Si Baek lantas menagih segelas kopi sebagai balasan karena telah membelikan 2 kali kopi pada Chaki. Chaki tampak menolak, namun beberapa saat kemudian ia menyodorkan segelas kopi pada si Baek. Telepon Chaki berdering dan itu panggilan dari seorang detektif yang berada di panti asuhan.
Detektif itu mengatakan bahwa Dae-han adalah saksi untuk kasus pembunuhan direktur panti. Di kantor, Jang Ki-do mendapat telepon dari Kepala Polisi John. Kepala Polisi John meyakinkan bahwa penyelidikan kematian direktur panti tak akan ada kaitannya dengan kematian Cho Yun-sik maupun Yoon Sok-gu. Ia kemudian mengatakan bahwa direktur panti juga dekat dengan Lee Dong-pil. Ia memutuskan untuk segera menemukan Lee Dong-pil. Menurut Jang Ki-do, Lee Dong-pil adalah seorang yang ahli dalam penyiksaan air. Detektif Yoon nampak memanggil Yoon Do-chang untuk diinterogasi. Detektif Yoon menanyakan tentang kaki Yoon Do-chang yang terluka serta wajah memarnya. Yoon Do-chang mengaku bahwa semua itu perbuatan ayahnya dan hal itu sudah terbiasa. Detektif Yoon percaya jika kakinya yang pincang karena pukulan Yoon Sok-gu, tapi tidak dengan wajahnya. Detektif Yoon kemudian mendesak untuk Yoon Do-chang mengaku bahwa pengacara Si-baek lah yang telah melukai wajahnya. Yoon Do-chang kemudian menjelaskan kasus Ibu Jun-woo. Saat itu juga Detektif Yoon berpikir bahwa lagi-lagi pengacara Si-baek terkait dengan orang-orang yang menjadi korban pembunuhan. Diantar oleh pengacara Si-baek, No Cha-ki tiba di panti asuhan. Ia lantas mendapat penjelasan bahwa Dae-han hanya tidur di ruang direktur dan tak tahu apapun tentang pembunuhan itu. Cha-ki lantas mencoba mendekati Dae-han dan menanyakan kebenarannya. Pengakuan Dae-han sama seperti yang ia katakan pada polisi bahwa ia tak tahu apapun tentang pembunuhan itu. Tak berapa lama, Cha-ki terlihat membawa Dae-han dan adiknya keluar dari pantai. Si-baek lantas membantunya dan memasukkan mereka ke dalam mobil. Cha-ki lantas bingung harus membawa Dae-han kemana. Pengacara Si-baek mengatakan bahwa Ibu Jun-woo bersedia menampung mereka. Oh-haran tampak mendatangi rumah sakit tempat Ji-yeon bekerja. Mereka lantas berbincang tentang pemilihan ayahnya yang sebentar lagi. Oh-haran mengatakan bahwa Ji-yeon harus melakukan yang ia inginkan dan tak perlu mendengarkan ucapan sang ayah. Detektif Yoon menelpon No Cha-ki dan memintanya ke kantor polisi. Di sana, Detektif Yoon menanyakan tentang telepon Cho Yun-sik di hari kematiannya. Saat itu Cha-ki baru tahu bahwa saat itu Cho Yun-sik sedang disiksa oleh si pembunuh. Cha-ki juga menjelaskan tentang kronologi saat Si-baek memukuli Cho Yun-sik. Detektif Yoon kemudian mengatakan bahwa Si-baek telah mengikuti Cho Yun-sik selama sebulan. Hal itu tentu membuat Cha-ki terkejut. Tak hanya itu saja, Detektif Yoon juga mengatakan bahwa semua kasus yang ditangani Si-baek adalah kasus yang terkait dengan korban pembunuhan. Detektif Yoon kemudian menanyakan hubungan Si-baek dengan Cha-ki. Selain itu, ia juga meminta Cha-ki mengatakan keberadaannya saat pembunuhan Yoon Sok-gu terjadi. Cha-ki hanya mengatakan kebenarannya bahwa ia sedang bersama Si-baek di malam itu hingga ia pingsan dan bangun di kamar Si-baek pagi harinya. Detektif Yoon tak percaya bahwa Cha-ki memberikan alibi pada orang yang bisa saja menjadi tersangka utama. Tapi, semua itu adalah kebenarannya. Cha-ki keluar dari kantor polisi dengan langkah gontai. Ia memutuskan untuk mengingat kejadian malam itu. Keesokan harinya, Cha-ki tampak memandangi pengacara Si-baek yang tengah berbicara dengan klien asing yang datang bersama anaknya. Pengacara Si-baek sedikit membuat hiburan berupa trik sulap pada sang anak hingga membuat anak itu tertawa. Melihat itu, membuat Cha-ki tak ingin mempercayai bahwa Si-baek adalah pelaku dari semua pembunuhan. Setelah kliennya pergi, Si-baek nampak mendekati Cha-ki dan sedikit bercanda. Ia memberikan sebuah ikat rambut pada Cha-ki. Namun, Cha-ki tampak menjaga jarak dengan Si-baek, lalu berkata pada Do Yong-soo akan pergi ke rumah Cho Yun-jung. Cha-ki sudah tiba di rumah Cho Yun-jung dan disambut oleh ibunya. Mereka kemudian mengobrol dan ibunya mengatakan bahwa Cho Yun-jung sedang berada di rumah sakit jiwa. Ibunya kemudian menjelaskan kenapa kondisi Cho Yun-jung seperti itu. Dulu, Cho Yun-jung adalah seorang polisi. Dia sangat bahagia mengenakan seragam itu. Di awal pekerjaannya, ia mendapat panggilan dari seorang petinggi polisi untuk datang ke sebuah bar. Cho Yun-jung menolak saat petinggi polisi itu meminta untuk menuangkan minuman. Cho Yun-jung menurutinya, namun tak hanya berhenti di sana. Petinggi polisi itu tampak merayu Cho Yun-jung dan melakukan pelecehan padanya. Mereka lantas melaporkan kasus tersebut, namun pada akhirnya mereka kalah di pengadilan. Ibunya juga menjelaskan bahwa ia tak akan melupakan firma hukum yang telah membuat mereka kalah itu. Benar, itu adalah firma hukum Jangsan. Mendengar kata Jangsan membuat Cha-ki shock. Ia lantas keluar dari rumah Cho Yun-jung lalu menelpon mantan sekretarisnya di Jangsan. Ia meminta untuk mencarikan kasus Cho Yun-jung 8 tahun yang lalu. Sekretarisnya menemukannya dan mengatakan bahwa pengacara yang saat itu menangani kasus tersebut adalah Jang Ki-do. Kebetulan itu juga adalah kasus pertama No Cha-ki di Jangsan. Mendengar hal itu, No Cha-ki semakin shock. Ia lantas menanyakan siapa kliennya saat itu. Dan ternyata kliennya adalah Kepala Polisi Chun Chae-ho. Cha-ki yang mendengar itu hanya terdiam. Ia lantas teringat pada kasus tersebut. Saat ia keluar dari ruang sidang, ia melihat Cho Yun-jung dan ibunya yang menangis karena kalah dalam gugatan.
Chucky yang melihat itu hanya berlalu begitu saja tanpa ada iba sedikit pun. Chucky yang teringat pada ucapan pengacara Sibek seolah membenarkannya. Sibek mengatakan bahwa satu-satunya kejahatan Chucky adalah bekerja terlalu keras di Jangsan. Di jalan raya, Chun Jae-ho tampak marah-marah pada mobil yang berada di depannya. Ia terus saja mengumpat. Tak lama setelah itu, di sampingnya berhenti sebuah mobil lainnya. Chun Jae-ho menoleh ke arah mobil itu dan terlihatlah pengacara Sibek yang menatapnya dengan sangat tajam.